Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi cara membuat aplikasi pembagi kelas dengan menggunakan Excel. Aplikasi ini hanya memerlukan dua langkah. Yang pertama, kita isi data-data siswa terlebih dahulu, kemudian enter. Maka siswa akan langsung terbagi secara otomatis ke dalam kelasnya masing-masing. Sebagai contoh, ini adalah halaman depan atau beranda. Di sini ada dua menu, kita isi data siswa di sini, kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini. Kita isikan data siswa di sini. Nah, dalam contoh ini saya hanya membuat tabel seperti ini yang berisi 3 kolom nomor, nama, dan jenis kelamin. Kemudian saya juga menyiapkan tabel ini untuk jumlah kuota sebanyak 200 siswa. Walaupun kemudian ternyata siswanya hanya berjumlah 157. Dan perlu diketahui bahwa daftar siswa ini acak ya. Di sini ada yang berabjad A, kemudian di sini ada R, Z, dan seterusnya. Jadi masukkan saja data-data siswanya kemari tanpa harus tersusun secara abjad. Kemudian setelah kita masukkan data siswa, kita masukkan jenis kelamin. Nah, untuk memasukkan jenis kelamin secara cepat, saya sudah buatkan pada video yang lain. Setelah kita masukkan data-data siswa ini seluruhnya ya. Yang kedua, di sini kita simpankan atau kita select kolom yang ini. Kita pilih kolom yang ini, kita klik kolom yang ini, kemudian enter. Kemudian kita lihat hasilnya, semua sudah terbagi secara alfabet ya, berdasarkan abjad. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Kita cek jumlah siswanya. Semuanya ada 157 tadi ya. 32 31 31 31 3 kali 5 150 154 155 156 157 dengan komposisi laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Kita bisa lihat di sini 19 13, 14 18, 18 13, 15 16, 13 18. Relatif seimbang. Apabila kita ingin lebih seimbang lagi, ya kita tinggal menukar-nukarnya saja. Seperti itu. Kita kembali ke daftar siswa. Kemudian kita bisa clear atau kita hapus, maka hasilnya menjadi kosong kembali. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian cara membuatnya saya akan buatkan pada lembar kerja yang lain. Yang pertama kita buat daftar siswa. Sebagai contoh seperti ini, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kemudian daftar siswanya kita masukkan kemari. Kita asumsikan berapa jumlah siswa atau jumlah kuota. Nah, di sini sebagai contoh seperti tadi saya siapkan 200 kuota ya. Walaupun jumlahnya hanya 157. Ini contoh saja. Kemudian kita masukkan jenis kelamin. Nah, data-data siswa ini dalam keadaan acak ya, dalam keadaan acak. Oleh sebab itu kita harus buat dulu atau susun secara otomatis menjadi alfabetikal ya. Terserah apakah mau dengan di sort, apakah mau buat seperti saya dengan menggunakan rumus. Nah, rumus yang pertama kita gunakan untuk menyortir siswa ini agar sesuai abjad. Ini rumusnya.
kita copy, kita masukkan di sini atau di sini, kemudian kita pastikan Ctrl Shift Enter seperti ini, kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi daftar siswa di sini sudah berdasarkan abjad dari A sampai Z secara otomatis. Nah, terserah Bapak dan Ibu apakah mau dibuat seperti ini, apakah mau disortir dengan menggunakan sort ya, dengan menggunakan ini misalnya. Di blok semuanya, klik kanan, kemudian sort A to Z. Pilih yang ini. Apakah Bapak dan Ibu mau langsung menggunakan itu atau tidak, terserah. Kemudian setelah kita menyortir siswa sesuai dengan abjad, kita cantumkan jenis kelamin juga secara otomatis dengan menggunakan rumus yang ini, di lookup. Kita copy, kita pastikan di sini, kemudian enter, dan kita tarik ke bawah. Setelah daftar siswa tersusun seperti ini, maka kita tinggal membaginya saja menjadi beberapa kelas tergantung sekolah masing-masing. Di sini saya contohkan terbagi menjadi 5 kelas ya. Ini untuk 7A, kita buatkan tabelnya terlebih dahulu seperti ini sampai, karena kuotanya 200, maka kita 200 dibagi 5, maka masing-masing 40 siswa, anggap saja seperti itu. Berarti dari sini kita buatkan tabel sampai 41 sampai sini. Nah, setelah selesai, kita klik di sini, kemudian kita masukkan rumus yang ketiga, yaitu yang ini. Kita pastikan di sini, kemudian enter. Nah, kita lihat di sini ternyata ini tidak sesuai dengan ini. Sedangkan kita harus membuatnya berdasarkan daftar siswa yang sudah tersusun secara abjad. Jadi seharusnya di sini adalah Abdurrahman Wahid. Sementara di sini Ahmad Abizar, berarti ini masih dari sini. Jadi rumusnya kita rubah ya, karena ini kita lihat di sini dari B2 sampai B158, berarti dari sini B2 sampai B158. Maka kita rubah saja, karena kita akan mengambilnya dari data siswa yang ini yang ada di kolom E, berarti ini jadi E2. Ini juga jadi E. Sudah selesai. Dan karena kita membuatnya 5 kelas, di sininya 5. Kalau Bapak dan Ibu membuatnya 10 kelas, di sini ganti saja ininya jadi 10. Nah, jadi sekali lagi pengambilan data ini dari data siswa yang sudah tersusun seperti ini. Nah, ini kita enter, maka ini Abdurrahman Wahid cocok dengan ini. Ini kita tarik, seperti ini. Apabila sudah, kita tinggal tarik saja kemari sampai ini. Nah, kita bisa lihat jumlah siswa di sini berarti 32 ini ya, bukan 33 karena terambil oleh kolom ini, oleh row ini ya. Jadi ini 32, ini 31, 31. Jumlahnya
Jumlah semuanya ada 157 ya, 157. Nah, 32 tambah 32 jadi 64, tambah 31 jadi 95, tambah 62 157 ya. Jadi sudah langsung terbagi. Nah, ini sebetulnya sudah jadi. Bapak Ibu tinggal memindahkan dan memberi nomor, juga jenis kelamin. Sebetulnya ini sudah langsung terbagi ke dalam kelasnya masing-masing dengan hasil yang pasti relatif seimbang. Jumlah siswa juga jenis kelamin. Seperti itu cara pembuatannya. Saya percaya Bapak dan Ibu dapat membuatnya lebih kreatif lagi dengan menggunakan tombol seperti contoh yang saya buat ini. Seperti ini. Ada data siswa, kemudian juga kita bisa melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Sekali lagi saya contohkan di sini. Kita simpan di sini penggunaannya untuk aplikasi ini. Kalau dibuat mau seperti ini ya. Simpan di sini, enter, hasilnya lihat. Ini sudah jadi. Ini contoh yang sudah jadi. Sedangkan contoh yang barusan, yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara membagi siswa yang ada seperti ini. Kemudian kita susun terlebih dahulu secara alfabetikal, secara abjad, dan langsung kita bagi seperti itu. Semoga bermanfaat.